Baik, selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi mengenai menyusun dan menghitung permintaan dan kesempatan kerja. Tapi sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Eh, Perkenalkan nama saya Rusidiani Nike dengan NIM akhir 220. Perkenalkan, saya Ibu Sayyiduddin Wandana dengan NIM akhir 213. Perkenalkan, nama saya Nagong Yurateka Iswari dengan NIM akhir 206. Perkenalkan nama saya Desti Maria Pinam dengan NIM akhir 060. Next. Adapun topik pembahasan yang akan kami bahas, yang pertama mengenai konsep permintaan kerja, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan kerja, yang ketiga konsep kesempatan kerja, yang keempat faktor-faktor yang mempengaruhi kesempatan kerja, dan yang terakhir metode menghitung permintaan dan kesempatan kerja. Baik, untuk materi yang pertama akan saya jelaskan. Jadi konsep permintaan kerja adalah eh, merujuk pada jumlah pekerjaan yang dibutuhkan oleh perusahaan atau pengusaha pada tingkat upah tertentu. Secara teori, permintaan terhadap tenaga kerja berbanding terbalik dengan tingkat upah. Yaitu semakin tinggi tingkat upah, maka semakin sedikit jumlah pekerjaan yang diminta oleh perusahaan. Konsep ini didasarkan pada prinsip ekonomi bahwa perusahaan akan mencari cara untuk meminimalkan biaya produksinya, salah satunya melalui pengaturan jumlah tenaga kerja. Permintaan kerja juga dipengaruhi oleh produktivitas pekerja. Semakin tinggi produktivitas, maka semakin efisien perusahaan dalam menghasilkan barang dan jasa, sehingga dapat mendorong pengusaha untuk meningkatkan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Hal ini karena dengan produktivitas yang lebih tinggi, maka perusahaan dapat memperoleh output yang lebih banyak tanpa harus meningkatkan biaya secara signifikan. Selain itu, faktor teknologi juga memainkan peran penting dalam permintaan tenaga kerja. Teknologi yang lebih maju dapat mempengaruhi kebutuhan terhadap tenaga kerja manusia, karena mesin atau sistem otomatisasi dapat menggantikan pekerjaan-pekerjaan tertentu. Sebagai contoh, dalam industri manufaktur, otomatisasi dapat mengurangi kebutuhan terhadap pekerja di lini produksi. Namun, di sisi lain, teknologi baru juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan di sektor-sektor yang berkembang. Contohnya seperti dalam teknologi informasi dan juga komunikasi. Secara keseluruhan, permintaan kerja adalah konsep yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari sisi perusahaan maupun kondisi makroekonomi. Pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor penting ini dalam merumuskan kebijakan ketenagakerjaan yang dapat menciptakan keseimbangan di pasar tenaga kerja dan dapat mengurangi pengangguran. Baik, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan kerja. Beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan kerja antara lain yang pertama tingkat upah, yang dimana tingkat upah ini adalah suatu faktor utama yang mempengaruhi permintaan tenaga kerja. Ketika upah meningkat, perusahaan cenderung mengurangi jumlah tenaga kerja yang mereka pekerjakan karena biaya yang lebih tinggi untuk menggaji pekerja. Sebaliknya, penurunan upah akan membuat perusahaan cenderung mempekerjakan lebih banyak pekerja karena biaya tenaga kerja lebih murah, asalkan faktor lain tetap tidak berubah. Faktor ini dapat dijelaskan karena hukum permintaan dalam ekonomi yang menyatakan bahwa ada hubungan negatif antara harga dan jumlah permintaan. Kenaikan upah yang tinggi bisa mendorong perusahaan untuk mencari cara untuk mengurangi tenaga kerja yang diperlukan, misalnya dengan mengurangi jam kerja atau menggantikan tenaga kerja manusia dengan mesin. Lalu yang kedua ada produktivitas pekerja, yang dimana ukuran seberapa banyak barang atau jasa yang dapat dihasilkan oleh seorang pekerja dalam satuan waktu tertentu. Peningkatan produktivitas pekerja dapat menurunkan biaya produksi yang pada gilirannya mendorong perusahaan untuk meningkatkan permintaan terhadap tenaga kerja. Hal ini terjadi karena perusahaan akan merasa lebih efisien
dalam menggunakan tenaga kerja ketika pekerja dapat menghasilkan lebih banyak output dalam waktu yang singkat. Lalu yang ketiga ada teknologi, di mana teknologi berperan ganda dalam mempengaruhi permintaan kerja. Kemajuan teknologi yang signifikan dapat mengurangi kebutuhan akan tenaga kerja di beberapa sektor karena teknologi atau otomatisasi dapat menggantikan pekerja yang sebelumnya dilakukan oleh manusia. Sebagai contoh, di sektor manufaktur, banyak proses produksi yang kini dijalankan oleh mesin otomatis yang mengurangi kebutuhan tenaga kerja manusia. Namun, teknologi juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru, terutama di sektor yang terkait dengan inovasi dan teknologi informasi. Industri seperti teknologi informasi, data analitik, dan pengembangan perangkat lunak seringkali membutuhkan lebih banyak pekerja yang terampil dalam teknologi canggih. Oleh karena itu, meskipun teknologi bisa mengurangi permintaan di beberapa sektor, ia juga membuka peluang di sektor lain yang berkembang pesat. Lalu yang keempat, ada kondisi ekonomi yang dimana secara keseluruhan memiliki pengaruh besar terhadap permintaan kerja. Dalam situasi ekonomi yang sedang berkembang, permintaan terhadap barang dan jasa meningkat, yang mendorong perusahaan untuk memperluas produksi mereka dan pada gilirannya meningkatkan kebutuhan akan tenaga kerja. Sebaliknya, dalam masa resesi atau perlambatan ekonomi, permintaan terhadap barang dan jasa cenderung menurun, yang menyebabkan pengurangan jumlah pekerja yang dibutuhkan oleh perusahaan. Oleh karena itu, permintaan kerja tidak hanya berpengaruh oleh faktor internal perusahaan, tetapi juga oleh fluktuasi dalam kondisi perekonomian global dan domestik. Misalnya, dalam krisis ekonomi global, banyak perusahaan untuk mengurangi atau menunda perekrutan tenaga kerja karena ketidakpastian pasar dan penurunan permintaan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, next. Di sini terdapat konsep kesempatan kerja, di mana kesempatan kerja itu adalah jumlah peluang kerja yang tersedia bagi individu untuk memasuki pasar tenaga kerja, yang dimana kesempatan kerja dipengaruhi oleh banyak faktor seperti tingkat pengangguran, kebijakan pemerintah, serta kondisi ekonomis secara keseluruhan menurut Riwanda et al. Pada tahun 2024. Peningkatan kesempatan kerja itu biasanya terjadi saat perekonomian tumbuh yang menyebabkan peningkatan permintaan terhadap barang dan jasa, yang pada gilirannya meningkatkan permintaan untuk tenaga kerja. Nah, di sini terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kesempatan kerja. Yang pertama itu ada kebijakan pemerintah, yang mana kebijakan pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan kesempatan kerja di pasar tenaga kerja. Jadi, mana pemerintah dapat mendukung penciptaan lapangan pekerjaan melalui berbagai kebijakan yang dirancang untuk mempercepat pertumbuhan sektor ekonomi tertentu, terutama yang membutuhkan tenaga kerja, menurut Kiswandi et al. Pada tahun 2023. Misalnya insentif pajak bagi perusahaan yang berinvestasi dalam memperluas kapasitas produksi atau menambah jumlah pekerja dapat merangsang pengusaha untuk memperkerjakan lebih banyak tenaga kerja. Nah, program pelatihan keterampilan dan pendidikan vokasi juga merupakan kebijakan yang efektif dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja, sehingga mempermudah mereka untuk memasuki pasar kerja yang lebih kompetitif. Selanjutnya, ada yang dimana tingkat pengangguran ini adalah indikator yang sangat penting dalam menentukan tingkat kesempatan kerja yang tersedia. Ketika tingkat pengangguran tinggi, jumlah orang yang mencari pekerjaan akan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah pekerjaan yang tersedia. Hal ini menciptakan kompetisi yang lebih ketat di pasar tenaga kerja yang pada gilirannya memperkecil kesempatan bagi individu untuk memperoleh pekerjaan. Nah, dalam pengangguran juga dapat menunjukkan bahwa pasar tenaga kerja itu tidak menyerap seluruh tenaga kerja yang tersedia secara efisien, sehingga peningkatan tingkat persaingan antara pencari kerja itu dapat terus meningkat, sehingga mengindikasikan adanya masalah struktural dalam ekonomi seperti ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki oleh pekerja dan yang dibutuhkan oleh pasar, atau adanya hambatan dalam penciptaan lapangan pekerjaan yang baru. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, faktor belum sebelumnya. Baik. Faktor yang ketiga yaitu tingkat pendidikan dan keterampilan.
di mana tingkat pendidikan dan keterampilan pekerja ini sangat berperan dalam menentukan besar kecilnya kesempatan kerja yang tersedia bagi mereka. Di mana secara umum individu dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan keterampilan yang lebih baik memiliki peluang yang lebih besar untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik dan lebih sesuai dengan keahlian mereka. Di mana pendidikan tinggi ini memberikan keuntungan dalam memasukkan sektor-sektor pekerjaan yang lebih maju dan menguntungkan seperti teknologi, kesehatan, dan keuangan yang cenderung membutuhkan kualifikasi dan keterampilan yang khusus. Next. Selanjutnya itu adapun menghitung permintaan kerja, di mana permintaan kerja mengacu pada jumlah pekerja yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan untuk atau sektor tertentu pada tingkat upah tertentu, di mana untuk menghitung permintaan kerja ini berbagai metode statistik dan ekonometrik digunakan dengan tujuan untuk mendapatkan estimasi yang akurat dari berapa banyak tenaga kerja yang dibutuhkan berdasarkan jumlah faktor yang mempengaruhinya seperti tingkat upah, produktivitas, dan teknologi. Di mana ada pun berikut beberapa metode umum yang digunakan dalam menghitung permintaan dan kesempatan kerja, di mana yang pertama itu menggunakan metode regresi linier, di mana salah satu cara paling umum untuk menghitung permintaan kerja dalam menggunakan analisis regresi. Dalam metode ini, hubungan antara permintaan tenaga kerja atau variabel dependen dan faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti tingkat upah, produktivitas, dan teknologi. Di mana dapat kita lihat rumusnya ada pada layar, di mana LD adalah jumlah tenaga kerja yang diminta, W ada tingkat upah, P produktivitas pekerja, T teknologi yang digunakan, dan ada kesalahan atau residual, di mana koefisien beta 1, beta 2, dan beta 3 menggambarkan sensitivitas permintaan tenaga kerja terhadap perubahan faktor-faktor yang disebutkan. Misalnya, koefisien beta 1 menunjukkan bagaimana permintaan tenaga kerja berubah seiring dengan perubahan tingkat upah. Hasil dari analisis regresi ini memberikan estimasi yang dapat digunakan untuk memprediksi berapa banyak tenaga kerja yang dibutuhkan oleh suatu sektor berdasarkan variabel-variabel tersebut. Cara yang kedua akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih.
Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami tutup dengan terima kasih. Selamat pagi.